merupakan potensi terjadinya peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi akibat gangguan terhadap sistem informasi data, infrastruktur, atau proses berbasis teknologi informasi. Menurut ISO 27005/2018, risiko teknologi informasi didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya ancaman dan dampaknya terhadap kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan informasi. Risiko ini dapat berasal dari faktor internal seperti humor error maupun faktor eksternal seperti serangan cyber dan bencana alam. Selanjutnya, ada klasifikasi risiko teknologi informasi. Yang pertama, operasionalis, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau gangguan operasional. Yang kedua, risiko empiris, yaitu risiko terkait ancaman terhadap keamanan data dan jaringan. Yang ketiga, ada compliance risk, yaitu risiko akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi atau kebijakan pemerintah. Lalu yang keempat, ada strategic risk, yaitu risiko yang mempengaruhi arah strategis organisasi. Dan yang kelima, ada reputational risk, yaitu risiko yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, terdapat identifikasi 5 risiko utama pada perusahaan pertambangan. Risiko pertama, serangan ransomware dan malware. Ini adalah ancaman yang bisa mengunci sistem penting seperti ERP atau mencuri data strategis. Ini termasuk kategori security risk. Yang kedua, risiko kebocoran data. Pelanggan My Pertamina. Data kita, para pengguna bisa terekspos akibat pelanggaran keamanan. Ini adalah reputational risk yang punya dampak besar. Yang ketiga, ada risiko gangguan sistem ERP. Sistem ERP kita untuk keuangan dan logistik. Kalau gagal, proses bisnis bisa terhambat. Ini adalah operational risk. Yang keempat, kegagalan sistem SCADA. Sistem ini mengendalikan fasilitas produksi minyak dan gas. Kebayang kalau sistem dapat terganggu, operasionalis juga bisa. Risiko 5, human error in disciplinary. Kelelayan karyawan seperti salah konfigurasi jaringan bisa jadi sumber masalah besar. Ini termasuk operasionalis. Selanjutnya ada strategi mitigasi. Pertamina menggunakan kerangka manajemen risiko ISO 27005. Ada 4 strategi utama: avoidance, reduction, transfer, dan acceptance. Fokus pada strategi reduction, yaitu upaya mengurangi tingkat risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada untuk serangan ransomware, yaitu untuk serangan ransomware. Strategi adalah pengurangan risiko atau reduction. Pertamina menerapkan firewall generasi terbaru, sistem pendeteksi ancaman canggih, dan yang paling penting, backup data yang terpisah. Jangan lupakan pelatihan kesadaran cyber untuk semua pegawai. Strateginya adalah pengurangan risiko atau reduction. Pertamina menerapkan firewall generasi terbaru, sistem pendeteksi ancaman canggih, dan yang paling penting, backup data yang terpisah. Jangan lupakan pelatihan kesadaran cyber untuk semua pegawai. Yang kedua ada untuk kebocoran data pelanggan. Strateginya gabungan pengurangan risiko dan kepatuhan, reduction dan compliance. Ini berarti ada penerapan enkripsi data, multifaktor authentic atau MFA, dan yang wajib kepatuhan terhadap UU PDP 2022. Yang ketiga ada untuk gangguan ERP dan SAP. Strateginya penghindaran risiko, avoidance, dan pengurangan risiko. Solusinya pemeliharaan sistem berkala, menyiapkan server cadangan, reduction, dan membuat disaster recovery plan.
Selanjutnya ada rencana monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan menetapkan Key Risk Indicator atau KRI atau indikator kunci risiko yang terukur. Contohnya, ransomware. KRI yang diukur adalah jumlah serangan terdeteksi per bulan. Jika angkanya naik, tindakan korektifnya adalah memperbaharui kebijakan keamanan. Untuk kebocoran data, yang dimonitor adalah jumlah pelanggaran akses setiap triwulan. Jika ada pelanggaran, langsung dilakukan audit keamanan sistem. Dan untuk gangguan ERP, KRI-nya adalah waktu downtime per bulan. Jika terlalu lama, tindakan korektifnya adalah pemeliharaan server dan sistem backup. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis Pertamina menghadapi berbagai risiko IT yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis, terutama serangan ransomware, kebocoran data pelanggan, dan gangguan sistem ERP. Dengan menerapkan prinsip manajemen risiko ISO 27005 dan NIST RMV, perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara sistematis untuk memastikan ketahanan digital. Selanjutnya ada saran. Yang pertama itu Pertamina perlu memperkuat fungsi Security Operational Center atau SOC dengan teknologi deteksi ancaman real time. Yang kedua, melakukan pelatihan keamanan cyber berkala untuk seluruh karyawan, menjalin kerjasama dengan BSSN dan lembaga sertifikasi ISO untuk audit eksternal. Yang keempat, ada menyusun kebijakan perlindungan data pelanggan yang sejalan dengan UU PDP. Yang terakhir, ada melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas mitigasi dan mempengaruhi strategi berdasarkan hasil audit. Terima kasih.